Kematian bisa dikatakan sederhana karena setiap orang pasti akan menghadapinya. Sebaliknya, kematian juga rumit karena menyangkut rahasia kehidupan di alam lain yang sulit diterobos keterbatasan kemampuan akal manusia. Siapa sangka menembus dunia roh ternyata bukan tidak mungkin dijembatani. Selamat datang di channel Begini Ceritanya. Subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Percaya atau tidak, segelintir orang mengaku mampu menembus tabir dunia baka dengan kemampuan spiritual mereka. Pesan dari dan ke alam yang berbeda pun tersampaikan tanpa ada hambatan yang berarti. Aiko Gibo, seorang wanita Jepang, salah satu dari mereka yang punya kemampuan itu. Aiko terlahir di Yokohama pada 1932 dengan telinga kanan setengah tuli dan penglihatan mata kirinya kabur akibat kecelakaan di masa kecil. Kedua cacat yang dideritanya memang tidak mencolok, tapi justru dengan telinga kanan itulah ia mendengar suara roh dan dengan mata kirinya melihat wajah mereka. Kemampuannya mendengar suara dan melihat wujud roh muncul setelah mengalami kecelakaan tersebut. Bosan dengan perban di matanya, Aiko mencoba melepaskan perbannya. Setelah kesakitan dalam beberapa usaha pertamanya, akhirnya Aiko dapat membebaskan matanya dari balutan. Berbeda dengan apa yang dipandang mata kanannya, yakni alam nyata sehari-hari. Mata kirinya justru banyak melihat orang laki-laki dan perempuan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Selain orang-orang asing itu, tak jarang muncul gambar seperti pada layar TV di depan matanya. Malah warna-warninya lebih alamiah meski tak jarang juga tampak pudar. Terkadang dilengkapi petunjuk lain, misalnya berupa angka yang bisa mewakili tanda waktu, alamat, atau apa saja. Ia baru sedikit memahami kondisinya menjelang masuk sekolah dasar. Pada masa-masa itu, ia dan ayahnya biasa menonton pertunjukan teater di malam yang diterangi bintang-bintang. Salah satu cara mengisi waktu luang yang paling ia sukai. Ada satu kejadian yang membuatnya bisa mengingat dengan jelas salah satu kesempatan itu. Beberapa kali ia melihat sekumpulan orang, baik laki ataupun perempuan. Terkadang hanya orang yang menyendiri-sendiri. Ia sering bertanya pada ayahnya, namun sang ayah pun tak melihat siapa-siapa. Bertahun-tahun kemudian baru ia sadar telah melihat roh-roh yang tak terlihat oleh ayahnya. Kehidupannya mulai berubah ketika masuk sekolah dan bertemu ayahku. Ayahku, salah satu dari sedikit teman Aiko saat ia berumur 6 tahun. Ketika ayahku meninggal mendadak, Aiko yang memang pendiam dan suka menyendiri menjadi sangat terpukul. Sampai suatu hari ketika ia sedang bermain sendirian, ayahku menampakkan diri dan mengajaknya bercakap-cakap. Roh ayahku datang memberitahu Aiko agar menghadiri upacara pemakaman yang akan diadakan di suatu tempat. Siang hari setibanya di tempat itu, ia melihat foto seorang lelaki gemuk berwajah riang, berlilitkan pita hitam tergantung di ruang depan sebuah rumah. Ketika menatap wajah foto itu, terdengarlah suara, "Aiko, dulu saya punya seekor anjing bernama Kurung.
Bisakah kamu meminta keluarga saya untuk menaruh foto anjing yang saya sayangi itu bersama saya di dalam peti mati? Sebetulnya Aiko mau, tetapi ia bingung bagaimana menyampaikan pesan itu. Akhirnya ia menuliskan pesan itu di atas secari kertas dan memasukkannya dalam genggaman salah seorang keluarga almarhum. Setelah itu ia berlari dan berlari sekencang-kencangnya pulang ke rumah. Setelah beberapa menit berlalu dan mulai tenang, ia tak hanya mendengar tapi juga melihat wajah muncul di depannya. "Saya sudah mendapatkan foto Kuro, Aiko. Terima kasih," katanya dengan gembira. Itulah tugas pertama yang dijalani Aiko. Namun bukan berarti ia tak mendapat masalah karena kemampuan unik itu. Tidak mudah bagi orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa anaknya mampu melihat roh. Mereka lebih suka ia menjadi anak yang biasa-biasa saja. Malah mereka mengiranya sebagai gangguan sehingga berusaha agar roh itu tidak mengganggu Aiko. Padahal bagi Aiko yang pendiam itu, kemampuannya ini justru membuatnya merasa tidak kesepian. Terutama saat ia bisa bercakap-cakap langsung dengan ayahku. Selama bertahun-tahun ia telah menjumpai banyak roh yang malang. Di antaranya roh orang-orang yang bunuh diri. Beberapa di antaranya berusaha keras menjelaskan alasan mereka merenggut kehidupan mereka sendiri. Ada yang mengaku kesepian atau ingin lebih dicintai keluarganya. Bahkan ada juga yang merasa tak mampu menjalani pahit kehidupan. Mereka semua mengakhiri cerita dengan mengatakan bahwa ternyata mati adalah pilihan yang keliru. Sebaliknya, tak sedikit pula ia jumpai roh yang berbahagia. Pernah suatu ketika, seorang wanita tua di lingkungan sekitar yang meninggal dunia setelah menikmati kegembiraan dan kepuasan hidup. Ia wanita yang sangat dicintai keluarganya dan meninggal dengan damai dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Setelah kematian wanita tua itu, Aiko mengaku sering melihatnya memelihara kebun yang sudah dirawat dengan indahnya atau berjalan-jalan dengan anjingnya. Menurut Aiko, orang-orang meninggal akan merasa dicintai dan dihargai bila dikenang dengan baik oleh kenalan dan sanak saudaranya. Jadi, begitulah ceritanya. Subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Good.